Ada nggak sih yang penasaran ya kan, orang yang kayak gimana sih yang kira-kira bakalan dikirim semesta ya buat ngedampingin kita nantinya? Bisa jadi sebentar lewat doang gitu kan ya, tapi bisa jadi ya sesuai dengan harapannya kita ya. Pasti semua orang mengharapkan ya langgeng gitu kan kalau misalkan berhubungan ya kan. Sampai kapanpun, sampai saatnya masing-masing berpulang ya kan, pasti doanya kita itu sampai seumur hidup gitu ya. Tapi pengennya sih kayak gitu ya, tapi yang terjadi kayak gimana kan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, right ya. Ketemu lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Timeless Reading, teman-teman umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau membuka diri, mendengarkan dengan berpandangan luas ya tentunya, dan mau sama-sama belajar barengan sama Oracle Card Indonesia. Anytime kalian juga boleh dengerin ya, karena ini memang timeless reading. Nah ya, yuk kita sekarang baca yuk per zodiak ya teman-teman ya. Dan kali ini buat teman-teman Taurus ya, sosok spesial yang dikirim alam semesta buat kamu yang seperti apa sih ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with the beautiful word for you. Alright, dan kali ini kita akan bagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Sama seperti biasanya, kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu yang namanya milih ya cerita yang mana atau kartu yang mana. Cukup dengarkan aja dari depan sampai belakang ya, cerita pertama sampai ketiga teman-teman. Dan ya siapa tahu ternyata 3-tiganya ini akan mampir dalam kehidupan kamu ya. We never know ya kan. Banyak amat ya. Alright, kita baca ya buat teman-teman Taurus. Oke. Buat teman-teman Taurus di cerita yang pertama ya tentunya ya, kita akan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita yang pertama buat kamu ya, sosok yang seperti apa sih ya, dan gimana ciri-cirinya dia. Ini jelas orangnya kaku banget teman-teman ya, Libra ya. Bukan harus Libra ya teman-teman ya zodiaknya. Saya membaca kartu di sini ya. Di sini ada Libra ya, dan juga ada elemennya, ada planetnya Venus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini ya, ini orang atau sosok yang kayak gimana sih? Sosoknya kaku teman-teman ya. Sosok orang yang kaku banget. Terus habis gitu juga nggak suka kalau misalkan sesuatu hal itu diperlakukan nggak adil ya, siapapun teman-teman. Jadi dia tuh yang namanya kayak menjaga keadilan kayak pahlawan penjaga keadilan banget gitu. Jadi nggak suka yang namanya ketidakadilan ya. Lalu juga orangnya kaku banget ya. Tadi kita udah bahas kaku, tegas banget orangnya. Lalu juga emosian ya, cukup emosian teman-teman. Sebenarnya ini sosok yang romantis ya. Sebenarnya dia tuh orangnya romantis, cuman kadang-kadang dia tuh gengsian banget teman-teman. Gengsi banget ya. Jadi kayak apa ya, sebenarnya mau gitu kan, tapi pura-pura nggak mau gitu. Sebenarnya romantis tapi kayak pura-pura nggak butuh gitu ya. Ya, hidupnya cukup punya trauma yang banyak ya teman-teman. Ini kalau misalkan dilihat ya dari sini, cukup punya trauma yang banyak ya. Makanya oleh sebab itu dia tuh kayak apa ya, nggak suka banget ya namanya ketidakadilan, karena dia sering banget ya namanya diperlakukan nggak adil. Nah ya seperti ini. Lalu kita bakalan lihat sosok ini ya hadir dalam waktu dekat apa masih lama sih gitu ya. Sosok ini ya, sosok yang tadi ciri-cirinya kita udah baca ya, ini akan hadir dalam waktu dekat nggak sih, atau waktunya lama ya, masih lama gitu. Coba kita lihat. Oke, ada Jupiter di sini ya. Ini waktunya masih lama sih teman-teman ya, masih belum kelihatan sekarang gitu. Jadi masih harus menunggu. Ya, harus masih menunggu nih teman-teman. Lalu kita baca seandainya ya, bukan seandainya ya, hubungan kalian akan seperti apa sih ya kalau emang udah ketemu ya teman-teman ya. Hubungan kalian akan seperti apa nih? Bisa jadi agak jauh ya teman-teman ya, bisa jadi LDRan juga bisa ya. Cerita-cerita tentang LDR ada di sana ya. Hubungan kalian ya akan berjarak tempat nih juga bisa ya. Lalu juga cerita mengenai kayak hubungan yang gantung ya, karena mungkin kalau ada problem itu kayak nggak segera diselesaikan teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga ada hal-hal dimana kayak nggak tegas ya di hubungan ini. Ya mungkin dari sisinya kamu ya, karena kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya, dia ini orangnya cukup tegas banget gitu. Jadi kalau misalkan ada problem pun dia adalah orang yang mau
segera kelar gitu ya kalau ada problem. Nggak mau yang namanya menunda-nunda sesuatu gitu ya. Sekarang kita lihat semesta yang mempertemukan kalian nantinya ini supaya belajar apa sih ya, supaya belajar apa, supaya kamu atau dia belajar apa. Belajar untuk melepaskan ego yang terlalu berlebihan, belajar untuk yang namanya mendengarkan ya, karena kadang-kadang ya dianya sendiri nggak mau ngedengerin, kamunya sendiri juga gitu. Jadi kayak semua atau dua-duanya itu kayak sibuk dengan pembenaran diri sendiri gitu ya. Repot nggak sih ya? Ya, masing-masing egonya besar teman-teman ya, kayak gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar mendengarkan dan juga bisa fokus ya ke satu hubungan teman-teman, karena ini bisa jadi ada potensi-potensi dari kamu ataupun dari dia ya teman-teman. Pernah yang namanya punya hubungan-hubungan yang gak cuma sama satu orang aja gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini di cerita yang pertama ya, di cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kita bakalan lihat ciri-cirinya dia tuh seperti apa, orang yang kayak gimana. Wow ya, ini orangnya feminim ya, perasa ya, walaupun dia mungkin laki-laki atau perempuan ya, tapi ini definitely orangnya itu gampang kebawa perasaan gitu loh teman-teman. Jadi kayak gampang ya feminim lah ya, feminim, perasa, halus lah perasaannya, lembut gitu ya. Cuman ini orang yang benar-benar cinta banget sama keluarga gitu, yang benar-benar peduli banget gitu loh sama keluarga. Terus pelindung yang baik ya dalam keluarga, orang yang aktif ya, petualang nih, dan bisa jadi ini orang yang suka traveling ya teman-teman ya, bisa jadi orang yang suka traveling. Lalu postur badannya sih cenderung tinggi ya kalau misalnya di kartu ini ya. Postur tubuhnya baik ya, artinya nggak besar juga nggak kecil, jadi proporsi lah, oke lah ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini ciri-cirinya kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita bakal menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini hadirnya orang ini ya, ini bakalan dalam waktu dekat apa dalam waktu yang lama sih ya, coba kita lihat. Oke, ada moon ya. Oke, deket apa lama nih? Deket apa lama nih kira-kira ya? Sebenarnya tergantung sama kamu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan emosi pikiran kamu jernih gitu kan ya, bagus gitu kan, dan kamu memang siap untuk punya pasangan gitu kan, waktunya sebenarnya bisa menyesuaikan gitu. Tapi ini kalau misalkan enggak ya ini waktunya lama gitu ya, lama. Sebenarnya tergantung sama mood kamu sih serta kemauan kamu sendiri. Cuman kalau dilihat dari kartu ini sih masih lama gitu ya. Mungkin kamunya sedang tidak ingin gitu, itu juga bisa ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat untuk kalau ya kalian bersama ya, hubungan kalian akan seperti apa sih ya. Hubungan kalian akan seperti apa? Hubungan kalian nih ya. Banyak rahasia, banyak yang ditutup-tutupin teman-teman ya, ada secret di sana. Lalu juga cerita-cerita mengenai tertutup ya, takut yang namanya menyampaikan perasaan, jadi nggak malah kayak nggak bisa jadi diri sendiri teman-teman. Lalu juga ada cerita-cerita tentang hubungan masa lalu ya, jadi kayak masih terjebak di hubungan masa lalu dan masih belum bisa move on gitu kan ya, seperti itu ya. Hubungan-hubungan seperti ini, tapi ya sebenarnya kalau misalkan bisa lebih terbuka ya bagus-bagus aja sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan tadi no wonder kalau misalkan ya ini ada cerita-cerita family, dia tuh bener-bener nggak mau orang yang dia sayangi itu bener-bener sedih, itu tuh nggak mau. Jadi dia akan memendam semuanya gitu kan, hanya untuk supaya tidak menyakiti gitu. Tapi malahan itu menyakiti, karena kan memendam sesuatu hal, menyimpan sesuatu hal gitu kan. Nanti kalau misalkan kita tahu sendiri dan taunya mungkin dari orang lain kan, itu sungguh sangat menyakitkan ya kan. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya semesta ya mempertemukan kalian. Ini pasti ada yang namanya pembelajarannya. Nah ini belajar apa gitu kan, belajar apa, belajar tentang apa ya, belajar tentang ketulusan gitu ya. Jadi kalau misalkan siap berhubungan gitu kan ya, siap yang namanya tulus belajar untuk lebih apa adanya gitu kan. Jangan hanya berpikir dari
sisi keuntungan yang kamu dapetin tuh apa gitu. Aku barengan sama dia gitu kan ya, aku dapat apa sih gitu ya. Jangan hanya berpikir tentang seperti itu teman-teman ya, tapi tentang ketulusan apa yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Lalu juga ya tulus sih, terutama ketulusan. Jadi bisa jadi ada kemungkinan kamunya sendiri ya pernah terjebak di satu hubungan yang kayak dimanfaatkan, yang kayak gitu, atau saling memanfaatkan ya. Nah ini jangan teman-teman ya, belajar dari pengalaman yang lalu ya, yang sekarang ini jangan diulangi lagi gitu loh maksudnya ya. Kayak gitu ya, belajar lebih terbuka ya, yang jelas lebih terbuka. Ini bakalan bisa oke sih ya, seperti itu. Janganlah terjebak-jebak dalam hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya, nggak bagus sih ya. Apalagi kalau misalkan hanya berpikir tentang keuntungan ya kan, itu nggak akan langgeng teman-teman ya. Selanjutnya di cerita yang ketiga kita bakalan lihat ciri-cirinya orang ini nih seperti apa, ciri-ciri orang tersebut ya. Attachment ya, ada cerita Capricorn ini orang yang pekerja keras ya, pekerja keras, ada Capricorn di sana ya, tentang kerja keras teman-teman. Lalu juga nekat, orangnya nekat ya, agak sedikit ini sih, berani karena nekat ya, jadi kayak agak miring dikit gitu ya, berani tapi kelebihan, kebablasan dikit ya. Lalu juga kalau emang udah punya mau teman-teman ya, bener-bener akan dikejar banget gitu. Jadi kayak kayak orang yang nekat banget menempuh segala cara gitu kan ya, untuk mendapatkan tujuannya dia sendiri ya, walaupun mungkin ini caranya agak kurang bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Nih orang yang merayu nih ya, perayu bagus gitu, artinya penggoda, perayu gitu ya, untuk ibaratnya menempuh tujuannya dia tuh, dia mampu untuk menggoda orang lain gitu, atau merayu orang lain. Waduh ya. Seperti ini teman-teman. Tapi dia cukup tegas ya, jadi kalau ya mungkin berhubungan dengan kalau emang udah punya mau ya, dia benar-benar mau banget gitu ya, kayak gitu. Jadi yang benar-benar seperti itulah ya. Selanjutnya selanjutnya kita lihat orang ini bakalan datang dalam jangka waktu yang dekat ini atau masih lama sih ya. Ya. Wah ya, Neptunus teman-teman ya, ini nggak jelas sih, lebih ke kayak apa ya, sebenarnya gini sih ya, mungkin ini udah ada teman-teman ya, mungkin udah ada, cuman kamunya tuh nggak notice gitu bahwa selama ini dia tuh ada di dekatnya kamu ya. Jadi bisa jadi seperti ini karena ada potensi ini tuh, dia tuh gampang banget yang namanya terjebak di kesenangan sesaat. Jadi mungkin kamu tuh nggak notice bahwa itu tuh dia gitu loh ya. Jadi sebenarnya dia udah ada ya, udah deket sih sama kamu, tapi kamu merasa bahwa bukan dia gitu ya. Jadi kayak antara kayak nggak notice bahwa bukan orang ini gitu loh, tapi padahal orang itu gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya udah ada deket kamu ya. Ya, alright. Selanjutnya kita bakalan baca hubungan kalian tuh bakalan seperti apa sih kalau misalkan kalian bersama ya. Ini dia nih ya, ada reality di sana. Hubungan kalian akan seperti apa? Ada Saturnus ya. Tentang apa sih ya? Hubungan kalian akan nggak jelas gitu ya, kayak hubungan ikatannya tuh kayak nggak jelas teman-teman, karena ya bisa jadi antara gitu ya, bisa jadi karena mungkin kalian udah terlalu dekat juga, saling udah ngerti gitu ya jeleknya dia kayak gimana, dia tahu banget jeleknya kamu kayak gimana, sehingga kayak nggak bisa serius gitu ya, nggak bisa di satu ikatan yang real gitu. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ya seperti ini gitu. Nah caranya gimana sih sebenarnya? Dan semesta ini yang mengirimkan dia dalam kehidupan kamu gitu kan, dia mempertemukan kalian tuh supaya kalian berdua itu belajar apa sih sebenarnya gitu kan, belajar untuk saling mencintai ya, belajar untuk tahu cinta itu apa, esensi dari cinta itu seperti apa. Karena ini kayak kayak ya kalian sebenarnya udah ngerti gitu kan ya, ibaratnya saling membutuhkan tapi belum saling membuat merasa saling dicintai gitu loh ya. Jadi sibuk dengan kehidupannya masing-masing sampai nggak notice bahwa itu adalah ternyata ibaratnya aku butuh kamu butuh aku gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada gitu, itu tuh bakalan nyariin banget gitu. Tapi kalau misalkan deket itu kayak bener-bener kayak
kayak ngegampangin gitu, nggak notice kalau ternyata itu ibaratnya jodohnya kita di sebelahnya kita gitu kan, tapi kita nggak nyangka bahwa dia aja gitu ya. kayak kayak begitu ceritanya gitu ya. Jadi belajar apa sih? Belajar untuk tahu esensi dari cinta itu apa, supaya nggak main-main teman-teman ya, supaya nggak main-main lagi gitu ya. Supaya nggak hanya sesaat aja yang dipikir, kesenangan sesaat doang gitu ya, seperti itu. Lalu juga ini lebih ke belajar kayak apa ya, jadi mempertimbangkan dengan matang. Jadi kalau misalkan mau ke hubungan yang serius, mau yang ke real gitu ya teman-teman, jangan hanya berpikir mengenai cinta dan cinta gitu ya, karena masing-masing dari kamu ataupun dari dia pernah mengalami hal yang sama. Mungkin ya hubungan kalian pernah yang namanya kayak kepentok dari keluarga nggak setuju ya, cerita-cerita kayak gitu, lingkungan yang ibaratnya nggak menyetujui, atau lingkungan yang toksik juga bisa ya, kayak gitu cerita-ceritanya ya. Jadi mesti belajar buat apa sih, tahu dari esensi cinta itu seperti apa. Lalu juga memperjuangkan orang yang kamu cintai, hubungan yang memang kamu inginkan ya, seperti itu. Belajar seperti itu dan gak gampang nyerah ya. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk siapapun yang hadir dalam hidupnya kamu, buat teman-teman Taurus ya, semoga mereka semua memberikan pembelajaran, pemaknaan yang kalian bisa ambil hikmahnya ya. Oke, mengarah ke arah yang lebih baik, right? Kita bakalan jumpa lagi di next time Lo Reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan tema yang berbeda tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.